Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ansen? Sehat? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Jadi begini, Bu. Ya. Saya masih bingung nih, Bu ya, dengan masalah yang sedang saya hadapi di kelas saya, Bu, di kelas 9 begitu, Bu. Ada yang bisa saya bantu kira-kira Bu Ansen dengan masalah Ibu? Iya, Bu. Jadi, Bu, saya minta tolong Ibu ya. Saya ingin berdiskusi dengan Ibu tentang permasalahan di kelas 9 saya itu, Bu, kan. Mungkin setelah saya berdiskusi dengan Ibu ya, saya mendapat pencerahan gitulah Bu dengan permasalahan saya. Begitu Bu. Boleh saya berdiskusi dengan Ibu sore ini? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan hari ini saya itu waktunya luang ya Bu ya. Jadi Ibu bisa berdiskusi sama saya. Jadi kira-kira apa yang mau kita diskusikan Ibu? Boleh Ibu ceritakan masalah Ibu. Jadi kan begini Bu, saya kan mengharapkan mendapatkan solusi tentang masalah yang sedang saya hadapi itu Bu. Jadi kira-kira nanti setelah kita berdiskusi ini apa yang Ibu harapkan ke depannya dari hasil diskusi kita ini Bu? Sebelum kita lanjut ke pembicaraan masalah Ibu nanti ya. Jadi saya mengharapkan saya mendapatkan solusi bahwa siswa saya itu mau belajar dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan begitu Bu. Memangnya ada permasalahan apa ya Bu? Bisakah Ibu menceritakannya? Begini Bu, ada satu orang siswa di kelas saya. Setiap kali saya masuk, ya selalu dia tuh suka kali keluar masuk, keluar masuk. Kemudian kalau ada tugas yang saya berikan itu tidak pernah mau mengerjakannya, ya. Jadi saya bingung tuh sama anak ini nih, bagaimana saya harus bersikap dengan siswa tersebut, Ibu. Oke, baik. Tadi kan Ibu mengatakan bahwasannya di kelas Ibu itu ada siswa yang dia itu kalau di jam pelajaran Ibu tuh suka keluar masuk ya Bu ya. Iya. Nah, apa Ibu sudah menelusuri penyebab kenapa anak itu suka melakukan hal tersebut di kelas Ibu sebelumnya? Iya, sudah sih Bu ya, kan setelah pembelajaran itu saya panggil dia ke kantor gitu ya, saya tanya, kenapa kamu itu suka keluar masuk ya dan tidak mau melakukan tugas yang ibu berikan, ya begitu. Oke, jadi Ibu sudah menelusuri sebelumnya ya. Lalu dari hasil penelusuran Ibu tadi, kan Ibu tentu sudah mengamati kan, mengapa hal itu bisa terjadi ya kan? Setelah setelah menelusuri, kira-kira pengamatan apa lagi yang Ibu lakukan? Ya, setelah saya telusuri begitu dan ternyata siswa tersebut dia bilang bosan dia dengan pembelajaran yang saya lakukan. Loh, kenapa bosan? Saya bilang kan. Iya bosan Bu ya, gitu aja dia bilangnya tidak tanpa menjelaskan apa-apa gitu Bu. Memangnya pembelajaran seperti apa yang Ibu berikan kepada anak-anak sehingga anak-anak itu cepat merasa bosan di pembelajaran Ibu? Itulah. Biasanya kan Bu, saya kan setelah pendahuluan itu kan saya kasih penjelasan lah sedikit kan tentang materi pada hari itu. Kemudian ya saya bagi kelompok lah, bekerja di dalam kelompok mereka begitu Bu. Nah, kira-kira sekarang apa kondisi ideal yang Ibu harapkan dari keadaan yang hari ini terjadi sama Ibu? Ya tentunya Bu, saya kan berharap siswa yang tadi saya ceritakan tadi itu maulah dia belajar bersama kawannya, walaupun dia tidak mengerti, setidaknya dia maulah mengikuti pembelajaran saya begitu Bu. Kalau gitu, apa rencana Ibu ke depan untuk Ibu itu bisa meningkatkan kemauan anak itu atau memotivasi anak Ibu itu supaya dia bisa belajar bersama teman-temannya tanpa harus merasa bosan? Apa ya Bu ya?
Jadi kalau kita lihat zaman sekarang ini Bu ya, anak-anak itu yang sukanya itu dengan HP atau dengan uh, YouTube atau dengan yang sebagainya apa ya Bu ya? Uh, Apakah Ibu tidak punya atau apakah Ibu memiliki Mungkin saya gini Bu ya, strategi? mungkin gini Bu ya, strategi yang biasa saya ajarkan untuk kelompok saya ganti mungkin ya Bu ya. Oh, dengan metode lain seperti itu ya. Iya Bu. Jadi Ibu ubah ya strategi pengajaran Ibu di kelas ya. Mungkin saya harus menggunakan praktek-praktek kali Bu ya, karena kan IPA ini memang kebanyakan itu banyak melakukan praktek, jadi anak-anak saya bawa ke laboratorium begitu mungkin saya rasa Bu ya. Bisa, boleh Bu. Saya setuju sih kalau memang Ibu sudah punya cadangan strategi lain yang bisa membuat anak Ibu itu nanti jadi semangat lagi ya Bu ya. Karena memang anak-anak itu biasa suka dengan hal-hal belajar di luar ya Bu ya, di luar kelas ya. Kira-kira ada strategi lain yang Ibu rencanakan selain strategi tadi? Itulah Bu, seperti saya bilang tadi, kayaknya anak-anak itu sukanya pegang HP ya Bu ya. Jadi saya Mm-mm. mencoba untuk memanfaatkan HP mereka itu Mm-mm. untuk pembelajaran. Mungkin saya rasa seperti itu Bu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan aplikasi yang sekarang ini kita lihat, Quizzes atau Liveoxit. Saya rasa seperti itu mungkin bisa ya Bu ya. Wah, itu bagus sekali Bu Ansen ininya strateginya. Saya sangat-sangat setuju sekali. Saya harap Bu Ansen memang bisa menerapkannya ya Bu. Apalagi untuk anak-anak Ibu yang sukanya atau candunya gadget ya mainnya ya Bu Ya. ya. Jadi kita manfaatkanlah seperti itu ya Bu ya. Oke. Selanjutnya Bu, apa ada waktu tertentu yang Ibu butuhkan untuk bisa melakukan tindakan tersebut? Apa ya Bu, insya Allah mungkin yang pertama sekali saya lakukan, mungkin saya harus menyiapkan dulu perangkat ajar saya ya Bu ya. Mm-mm. Baru saya akan lakukan praktek ya tentang rencana saya ini di kelas gitu Bu. Nah, kalau Bu Ansen nanti sudah melaksanakannya di kelas, kira-kira atau selanjutnya bagaimana cara Bu Ansen itu mengetahui bahwa strategi yang tadinya sudah Ibu rencanakan itu sudah berhasil atau belum? Dari mana Bu? Ya kalau saya lihat, kalau memang yang selama ini dia tidak mau belajar, suka keluar masuk, jadi saya bisa mengukurnya dari kebalikan dari yang tadi lah Bu ya, dia mau belajar ya, yang awalnya dia tidak mau belajar, kemudian dia mau belajar bersama kawan-kawannya. Kemudian dari hal dia keluar masuk, jadi dia sekarang sudah jarang keluar masuk ya, kecuali dia mau ke kamar mandi. Jadi ya dari pengamatan ya Bu ya, saya rasa Bu ya. Berarti Observasi begitu. berarti itulah yang menjadi ukuran Bu Ansen nanti setelah melakukan strategi tersebut ya, ukuran Iya, berhasil atau tidaknya. iya. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana yang bakalan Ibu lakukan tadi? Apa ya Bu ya? Ya saya berkomitmen lah Bu untuk terus Mm-mm. dan terus melakukan model pembelajaran yang berbeda agar memotivasi siswa saya ya untuk belajar gitu ya Bu ya. Lalu apakah ada Ibu membutuhkan peran orang lain sebagai apa peran pembantu untuk Ibu mengontrol terlaksananya strategi Ibu tadi? Saya rasa saya butuh lah Bu itu satu orang untuk mengamati ya. Saya mengajar sebagai observer. Jadi dia bisa menilai saya ketika saya belajar. Nanti ketika ada yang kurang atau yang perlu ditambah mungkin dari teman tadi ya Bu ya, rekan sejawat yang saya minta tolong. Mungkin itulah Bu, saya butuh kawan satu orang lah Bu untuk mengamati saya mengajar. Oke, berarti sudah jelas ya Bu ya, untuk sebagai tenaga pendukung Ibu membutuhkan teman untuk membantu Ibu mengontrol terlaksananya strategi Ibu tadi ya, Iya, sebagai observer ya Bu ya. iya. Baik Ibu, selanjutnya hal yang Ibu lakukan sebagai tindak lanjut dari rencana Ibu ke depannya bagaimana Bu? Eh, Tindak lanjutnya ya saya akan melakukan
rencana saya inilah Bu, untuk 2 pekan ke depan. Pekan pertama saya akan membuat rencana dan pekan selanjutnya saya akan mempraktekkan. Ya seperti itulah Bu kira-kira. Oke, berarti dari diskusi kita kali ini Ibu sudah ini ya, sudah menemukan solusinya kira-kira, Bu? Alhamdulillah sepertinya sudah Bu. Terima kasih Jadi banyak Bu, sudah dapat pencerahannya saya untuk permasalahan saya ini Bu. Awalnya memang saya mhm, ragu-ragu, mhm. pertama mungkin kesulitan dalam nanti bagaimana ini saya ya mau melakukan perubahan terhadap masalah saya ini. Jadi setelah berdiskusi dengan Ibu, kayaknya saya lebih kuat lah Bu untuk bisa melakukan perubahan tersebut. Baik, Terima Bu kasih banyak Ansen. Bu ya. Iya, saya dukung metode dan strategi yang akan Ibu lakukan di kelas Ibu. Mudah-mudahan anak Ibu dapat berubah dan dapat menyenangi apa namanya dapat menyenangi pembelajaran Ibu ya, tidak seperti sebelumnya sehingga dapat meningkatkan prestasi siswa Ibu juga ya. Iya. Saya harap strategi Ibu ini berjalan dengan lancar dan Ibu tetap harus semangat ya Bu ya. Jangan Semangat Bu. menyerah, jangan menyerah Ibu. Ya. Baik Ibu. Saya rasa cukuplah Bu. Terima kasih untuk waktu luangnya ya Bu ya untuk diskusi tentang permasalahan saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Sampai jumpa lagi ya Bu ya. Baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ansen.